Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kok kayak melusuh. Jajannya biji. Lapor kan sedaya ya. Sing dereng aja. Kalau balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa salliyan wa salliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul azam qail rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Siyadatul muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, segenap habaib dan ikhwan dan habaib, dan juga para sesepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat Kecamatan Kanigaran, Desa Tistol. Bu salah dikit ya. Pokoknya ini gua. Kalau berdebat apa jenenge angel tenan. Sedaya para santri kanca dengan kawula hormati, alhamdulillah atas rahmat taufik dan hidayah dari Allah kita dikumpulkan dalam suasana yang penuh keberkahan, penuh dengan suasana kekeluargaan. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapat nadrah dari Rasulullah SAW, kemudian juga mendapat nadrah dari guru-guru besar kita, manfaat bagi kami para santri dan nafi'atan lakum jumatan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Agar majelis ini penuh berkah, maka ada satu kebiasaan yang juga dilakukan oleh para santri-santri Hujan. Kita awali dengan doa. Oke, mari sama-sama berdoa. Saya baca doanya dengan yang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma. Wasi'li rizqi wa barik li ma razaqtani waj'alni mahbuban bi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al Alhamdulillah, dari Lamongan kami bersilaturahim kepada teman-teman yang ber-AGS di sini dan juga bersilaturahim kepada masyarakat desa sekitar. Ini semua atas dasar hubbul billah. Alhamdulillahnya lagi, sebetulnya yang dapat berkah itu bukan orang sini, tapi yang dapat berkah adalah teman-teman dari Hujan. Karena kedatangan dan dikandung maksud teman-teman datang ke sini ini untuk belajar. Jadi bukan memberikan ilmu kepada dirinya saja, tapi kami yang banyak mengambil pelajaran dari masyarakat desa sini. Dan kami berharap 20 hari atau 25 hari ini kami membawa ilmu yang bisa kita praktekkan di medan dakwah kami. Pangapunten ibu-ibu, selama niki panjenengan Roman boten kanca-kanca mriki. Kula nggih remen sanget kok pilih ada 1-2 ikhwan kanca Hujan sing kecantol mriki.
Pun wonten sing ngandel-ngandelaken apa? Derek. Mangkel iki sama BDI. Dengan paham bahasa Jawa kan? Tak pikir gak paham kan? Paham ya? Gitu. Alhamdulillah langsung awal karena terbatasnya waktu, materi yang diamanahkan kepada teman-teman ini sebetulnya sangat berat. Belajar urus orang meninggal. Tadi sebetulnya disebutkan oleh sambutan Bapak Takmir, kewajiban orang mukmin, orang muslim ketika ada saudara yang meninggal itu 4 hal, yakni apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Rata-rata kita itu takut. Gimana betul? Takutnya itu karena apa? Tidak tahu ilmunya kah? Atau mungkin takut ketularan meninggal. Ngeten. Saya yakin dengan ini 80% takut mati. Kita itu sudah mati tiap hari. Tiap hari kita akan tidur, dan ketika orang tidur itu laksana orang yang meninggal. Coba doa yang sampai panjatkan ketika sebelum tidur. Bismillah Allahumma amutu wa ahya. Wa fi riwayatin ahya wa amutu. Ya Allah, aku akan mati dan nanti mohon bangunkan untuk hidup lagi. Jadi kalau sampai panjenengan semua ini mau tidur, sebetulnya bersiap mau mati. Makanya ketika kita bangun lagi setelah kita tidur, kita baca doa, alhamdulillah ahyana. Alhamdulillah saya tidak jadi meninggal, saya hidup lagi. Tuh, berarti panjenengan sudah latihan mati. Cuma mati yang sebenarnya saja yang belum. Mbak, jangan kira-kira kepengen mati nopo anak urip. Pengen dan mati nopo anak urip. Anak urip kira-kira kepengen umur berapa tahun, Bu? 70? Kurang. Buat sampai 10 tahun 80? Bapak-bapak 80 mau? Tambah nih 90. Sama nomor 90 iso lapo. Arepe mau gawe opo? Hewain Pak. Ada nomor 90 gak iso lapo-lapo. Aja kakean pola dijare wong Jawa. Wis napa wonten tawon. Pokoke ummati gawe kanjeng Nabi baina berapa? Siti wasab'in, umatku di antara 60 dan 70. Kalau sudah 60 itu persiapan 2 tahun lagi dengan sampun juga pindah alam ke alam kerja. Kalau sudah 69 tinggal 1 tahun lagi. Enggak, riyo sesuk menangi bukan. Langsung pada materi gini. Rata-rata orang itu takut meninggal, tapi kita sebagai seorang yang beriman tidak perlu takut meninggal. Rata-rata orang meninggal itu khawatir, saya nanti masuk surga apa neraka. Padahal orang beriman itu sudah dijamin masuk surga. Pun tidak usah khawatir. Kuncinya saja kita sudah pegang. Kunci surga sudah kita pegang. Apa itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kunci surga. Dengan sudah punya kaplingan di sana, kuncinya sudah diberikan. Coba kalau dengan pesan di kaplingan di perumahan, ketika kuncinya sudah diserahkan dan sudah dengan bukan, berarti kaplingan di rumah itu sudah milik panjenengan. Kalau dengan sudah membaca la ilaha illallah, jatah surga sudah diberikan. Makanya gak usah khawatir, kalau kita besar banget rokok, swarga. Napa malih ya Ahlussunnah wal Jamaah itu di samping nanti dapat kunci surga, dapat bocoran pertanyaan tanah sebelum masuk di alam barzakh. Nanti ketika kita pindah ke alam barzakh kan ada
malaikat mungkar nakir. Tapi kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah sudah dapat bocoran naskah ujiannya, sudah dapat keropeannya, ditalkin sama Pak Mudin setempat. Gini kan? Kalau kamu nanti mau meninggal, ojo budi. Nek ono pitakonan sapa pangeranmu, jawaban kanthi cita pangeranku Allah. Sapa nabiku nabi. Itu bocorannya. Sudah tahu kan bocorannya? Karena buta sampean. Siapa yang boten mati besok? Insya Allah. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma. Ini Bapak Ibu sekalian, kewajiban seseorang ketika ada orang yang meninggal, ketika orang mati, orang yang meninggal itu mati biasa atau orang mukmin atau orang muslim ada 4. Tetapi kalau yang meninggal itu orang yang mati syahid, kewajibannya tinggal 2. Ketika terjadi perang antara orang Islam dan orang kafir di Palestina sana mungkin, atau dulu pada waktu penjajahan Belanda, nenek moyang kita berjuang kemudian meninggal, kewajibannya hanya tinggal 2. Tinggal menyolati dan menguburkan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati. Itu kalau orang yang mati syahid. Ada lagi orang yang mati syahid akhirat. Di dalam hadis ada 7 orang yang mati syahid akhirat, termasuk di antara al-mautun, orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut itu bisa karena liver, sakit lambung, atau gangguan pencernaan, atau ada tumor, atau ada kista. Itu termasuk penyakit yang berhubungan dengan perut. Dan orang yang meninggal dengan sebab mati karena ada keluhan di perutnya, ada tumor, ada kista, ada penyakit asam lambung, dia terhitung orang yang mati syahid akhirat. Syahid akhirat itu 99,9% jatah surga. Akan tetapi ketika perawatannya, pengurusan jenazahnya tetap 4, dimandikan, disolati, dikafani dan dikuburkan. Sekarang begini, kalau kemudian ada bayi, ini yang kadang-kadang lupa saya sampaikan. Kalau ada bayi 4 bulan lahir kemudian meninggal, maka hukumnya seperti orang dewasa. Kewajibannya 4. Kalau ada bayi umur 4 bulan, kehamilannya 4 bulan, lahir kemudian meninggal, diurus jenazahnya sebagaimana mayit dia biasa. Tetapi kalau ada bayi kurang dari 4 bulan kemudian meninggal, kewajibannya tinggal 2, yakni dikafani dan dikebumikan. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati. Paham ya? Kalau kurang dari 4 bulan, kewajibannya tinggal 2. Apa tadi? Mengkafani dan mengebumikan. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Tetapi kalau dimandikan tidak apa-apa, nanti tidak wajib. Disolati juga tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Nah, sekarang bagaimana Ustaz kalau misalnya apa yang kita lakukan ketika ari-ari calon bayi itu kemudian keluar? Gimana perawatannya? Ternyata kewajibannya hanya 1, wajib dikebumikan saja. Ari-ari, paham ya ari-ari? Saudaranya bayi yang kadang berupa seperti usus, seperti jeroannya kambing itu. Nah itu perawatannya cukup dikebumikan saja. Kalau ada praktek di beberapa daerah dikafani, kemudian dimasukkan kendil, ya, kemudian dikasih bunga-bunga dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak wajib. Yang wajib pokoknya dipendem, dikebumikan. Kalau kemudian dikafani, dibungkus kain kafan, ada yang orang di sini bagaimana Bu? Dimandikan ya? Tidak apa-apa. Dimandikan. Kalau tidak dimandikan kenapa nanti?
sebagian orang Pantura di daerah Lamongan sana itu tidak hanya dimandikan Bu, tapi nanti diberi kunir, diberi uyah. Sampean tahu nggak apa rahasia di balik itu? Nggak tahu. Mau diberitahu nggak? Itu hanya adat istiadat. Selama tidak bertabrakan dengan syariat, maka masih diperbolehkan. Kewajiban kita kalau ada hari-hari hanya satu dikumpulkan. Misal sampai dapat ini, Pak, ini Bu hari-hari dari rumah sakit sudah tanam dalam tanah pekarangan atau tanam di kuburan boleh. Tetapi kalau Anda mau memperlakukan misalnya dimandikan sebagaimana ada kejadian istiadat di daerah setempat monggo, tapi itu bukan wajib. Itu hanya kearifan lokal. Kalau mau dilestarikan, monggo. Tapi ada doa-doa simbolis yang kadang-kadang patut untuk kita pertimbangkan. Contoh, dikasih kunir, dikasih bumbu lengkap, itu biar sedep. Sedep itu hanya doa simbolisasi. Kalau teman-teman puja ngarani al-fa'lul hasan, oh mugo-mugo nanti dikasih bumbu dapur yang lengkap, nanti hidupnya sedap, menyenangkan orang lain. Nah, gitu maksudnya. Dan sedep kayak kunir, kayak ijaya, kayak laos, artinya orang-orang tas yang ya enggak, tapi biar sedep. Kasih masa kok monggo. Terus ada kadang-kadang ada yang dikasih uyah. Kenapa kok uyah? Biar tidak habis dalam kehidupan bayi nanti ketika hidup, biar tidak menjadi amis, gak basi-basi di tonggone, gak basi-basi di koncone. Cek sedep sama sebetulnya. Doa simbolis al-fa'lul hasan. Ada yang dikasih benang sama jarum, napa karepe? Yakin kan? Maksudnya biar bisa merajut persaudaraan dengan gitu. Biar merajut persaudaraan. Benang dan jarum kan untuk menambah sesuatu yang terpisah kan? Tuh, ben sesuk iki bocah iki pinter silaturahim, pinter sambung karo kanca-kanca. Si aku gak tahu kanca sendiri, ngono ora aja. Nggih, boten napa-napa. Tapi kalau kemudian jangan punya anggapan kalau tidak begitu kok anakku habis mergo biyen mahal gak tak kei ujian. Enggak ada hubungannya, Bu. Enggak ada hubungannya. Tapi ternyata dari sisi psikologis dan kemarin saya konsultasi dengan dokter, sekarang itu ada bank ari-ari di rumah sakit terkenal. Jadi nanti di rumah sakit terkenal itu ada namanya bank ari-ari. Satu bagian, satu sel dari ari-ari itu diambil, disimpan dalam rumah sakit. Kalau si bayi ini, si bayinya yang jadi saudaranya ini nanti sakit berat, maka diambilkan satu sel dari ari-ari tersebut dan menjadi obat dari bayi. Kalau orang Pantura itu melakukan ketokannya udel, potongannya udel, itu dirawat ibu. Buat apa? Ternyata dibuat obat. Saya sampai sekarang masih menyimpan ari-ari saya, disimpan oleh orang tua saya. Dan ari-ari anak-anak saya kasih nama, ini ari-arinya, ini ari. Kalau sama rapi loh, Bu. Kalau sama nikah deh, jadi DPD. Ternyata kalau ada orang yang anaknya sakit panas, itu cukup potongan udel yang sampun cukup, yang lepas itu ketika 7 hari itu dimasukkan dalam air, diminumkan bayi, sembuh. Apa korelasinya? Al-fa'lul hasan. Al-fa'lul hasan. Wallahu a'lam bishawab. Sajane sampean betah Bu ngaji kali kula sampai jam 12. Ibu ikut perawan. Ampun. Jadi kewajiban kita ketika ada hari-hari hanya satu. Dan mohon maaf saya harus menjelaskan, kalau ada hari-hari yang kemudian dimasukkan dalam kendi, setelah itu kemudian ditaruh di atas, pernah nggak lihat? Ngapunten, hati-hati, itu sudah melanggar syariat dan harus saya bilang itu praktek yang tidak benar. Kenapa? Kalau konsultasi dari beberapa dukun, ternyata ari-ari yang dimasukkan dalam kendi tidak ditanam di dalam tanah, kemudian digantungkan di atas plafonnya rumah,
itu media yang paling disukai oleh jin. Anaknya jadi gopok, mudah sakit, gampang kejinan, gampang diguna-guna orang, gampang disantet gara-gara itu. Karena bagian dari dia sudah menjadi media yang bagus oleh bangsa jin. Ini jadi kamu yang sebuah rahasia. Jadi itu perlu saya sampaikan. Kalau ada kebiasaan seperti itu harus kita sampaikan. Itu yang tidak benar karena sudah melanggar syariat. Syariat memerintahkan untuk menguburkan titik. Adapun tadi dikasih bumbu dan sebagainya itu hanya adat dan istiadat, dan dilakukan monggo, boten tidak apa. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita ketika ada orang yang meninggal sebetulnya atau orang yang mau meninggal sebetulnya ditambah satu lagi 5, yakni kita harus mempercepat kematiannya. Nek pun kira-kira uripe itu sudah kan ada tanda-tanda orang yang meninggal. Satu, tanda-tanda orang yang meninggal ada bercak-bercak biru di perawatannya. Tidak tahu kenapa kemudian ada titik-titik biru di tangannya. Ini tanda khususnya normal. Sama ngomongnya dilukas udah. Dicek. Ada nggak? Atau kadang-kadang di titik-titik kakinya ini ada bercak-bercak kakinya. Itu tanda fisik yang biasanya kita kenali. Walam tajidana sunnatillahi tabdila sunnatullah. Kalau orang yang meninggal itu benar ada tanda-tanda fisik. Tanda yang kedua, ini kan di hidung ini kan ada yang keras kan? Ini kalau mau meninggal biasanya itu kemudian tiba-tiba lembek. Kalau masih keras berarti masih lama tuh hidungnya sampai. Udah mencekir dia. Ini biasanya kalau mau meninggal tiba-tiba kemudian meninggal. Kemudian yang ketiga, telinga ini tiba-tiba colong jawab lingkup. Tanda yang keempat, kalau dengan punya orang yang sakit parah, kemudian kalau bahasa lama itu kemudian berak gagak, ngengek gagak, biasanya 3 hari lagi meninggal. Berak gagak itu keluar kotorannya tapi kecil-kecil warnanya hitam. Itu tanda bahwasanya itu tanda yang pasti 99% 3 hari yang tidak sampai 1 minggu orang itu akan meninggal. Ternyata setelah saya lihat rahasianya itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kotorannya itu biar keluar, sehingga nanti ketika dia dimandikan kotorannya tidak banyak. Itu hikmahnya. Nah, kita jaga saja. Kalau dengan sudah ada punya orang yang sakit keras kemudian nyanyek gagak atau beraknya sudah hitam-hitam kayak kotorannya kucing tapi hitam, nah itu sebentar lagi jangan tinggal kemana-mana. Jaluannya apa turun, wasiat-wasiatnya tolong ditanyakan. Bapak Ibu yang kami hormati, intinya ketika ada orang yang mau meninggal, maka perlakuan kita adalah menolong bagaimana orang yang mau meninggal ini bisa husnul khatimah. Kita harus berupaya membantu. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan kalau ada orang yang sudah sakaratul maut, maka hal-hal ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah wajhahu ilal qiblah. Kalau bisa orang yang sakaratul maut itu wajahnya dihadapkan ke kiblat. Biar panjenengan lebih tahu gambarannya, saya pakai boneka gitu kan, saya untuk memakai boneka. Nah, kiblat itu mana itu? Kiblat kan sana. Seseorang itu dikatakan menghadap kiblat kalau wajahnya menghadap kiblat. Berarti kalau bisa, ketika seseorang itu sudah sakaratul maut, kalau bisa ini minas sunnah dihadapkan ke arah kiblat sambil kepalanya diganjal bantal yang agak tinggi. Ini sudah terhitung orang yang menghadap kiblat. Ini cara agak ditinggikan kepalanya, ini sudah dinamakan
yuwajjih wajhahu ila qiblah. Kalau nafasnya sudah terenggal-enggal, maka ada kewajiban bagi kita laqimu mautakum la ilaha illallah. Kita harus mentalkin. Mentalkin itu maknanya menuntun orang yang akan meninggal ini untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya mentalkin? Yang pertama, cara mentalkin itu satu saja orang yang mentalkin, jangan banyak-banyak. Jadi yang mentalkin itu orang satu saja, kemudian cara talkinnya di bagian telinga orang yang akan meninggal sebelah kanan. Berarti ini sebelah kanan ya, anggap ini sebelah kanan. Sambil kita dekatkan mulut kita dan kita perdengarkan dengan lirik la ilaha illallah. Jadi talqin itu dengan kata-kata yang pelan, biar dicerna dulu oleh orang yang akan meninggal ini dan jangan terlalu cepat ritmenya. Jangan kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dikit jemaah. Jadi mentalkin itu adalah menuntun. Namanya menuntun itu kan pelan-pelan. La ilaha illallah, la itu ngajak maju. Kalau menuntun, ayo, sambil kita pegang kepalanya, ayo bu. Dan kalau bisa orang yang mentalkin itu harus orang yang paling disukai oleh mayit, calon mayit ini. Jangan sampai orang yang mentalkin itu orang yang dibenci. Contoh orang yang dibenci kan yang dibenci itu suaminya sendiri pas waktu hidupnya. Contoh, jadi yang mau meninggalin istrinya pas waktu hidup terus kegiran, dadak semakin bojone. La ilaha illallah, sing sama itu dengan wong iki maneh. Isu-isuan mangke. Jadi kalau bisa di antara anak itu mana yang paling disayangi oleh calon mayat ini yang bisa mengalami. Yang lain apa tugasnya? Yang lain bisa baca surat Yasin. Karena surat Yasin daunnya para ulama itu bisa mempercepat keluarnya ruh. Baca surat Yasin. Tapi yang mentalkin satu saja. Dan tugas kita ketika orang yang meninggal ini sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, ini bisa menirukan la ilaha illallah, tugas Anda selesai. Sudah, diam. Jangan diteruskan lagi. Karena kata kuncinya adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini sudah la ilaha illallah, kemudian dia diam, maka tugas pentalkin sudah selesai. Kecuali kalau kemudian si calon ini ngomong yang lain selain la ilaha illallah. La ilaha illallah, alhamdulillah, sama sakit, yo alhamdulillah. Berarti kalimatnya dia, yo alhamdulillah. Lagi, karena kalimat terakhirnya apa? Ya. Atau la ilaha illallah, kemudian air. Kalimat terakhirnya air. Lagi. Mohon maaf, ternyata indera pendengaran itu indera yang paling setia dan pasti bisa mendengar apapun. Ini rahasia kenapa orang di ICU pun itu disuruh mentalkin. Meskipun matanya terpejam, tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi indera pendengarannya 99,9%, bahkan dia 100% pasti bisa mendengar. Makanya jangan ya Allah yakin kok gak usik, gak bergerak sama sekali, sudah yakin saja. Karena di dalam memorinya orang beriman, kalimat itu rasikhatan fi qalbi, sudah merasuk di dalam hatinya, tinggal kita pemantik saja. Ibaratnya kompor LPG sudah ada kompornya, tinggal cetekannya saja. Gitu aja sudah nyala. Intinya orang yang akan meninggal ini disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata nafasnya sudah mulai terengah-engah, tersengal-sengal, maka kemudian jangankan mengucapkan la ilaha illallah,
bicara aduh saja sudah tidak bisa. Saking sakitnya proses sakaratul maut. Makanya jangan paksa la ilaha illallah kalau sudah la ilaha illallah. Kalau sudah repot mengucapkan kalimat diganti kata tidak dengan kalimat Allah. Allah. Ingat, saat-saat ini adalah saat-saat pertempuran yang sangat penting kita dengan setan. Setan berusaha bagaimana caranya anak Adam ini bisa su'ul khatimah. Ayo anak Adam, kamu murtad, kamu murtad, kamu murtad. Sudah, kamu murtad, kamu nanti akan nikmat kalau murtad. Ikuti saya, ikuti saya. Begitu kata setan. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kewajiban kita adalah menunggunya sampai meninggal. Ini gak mati-mati, paten. Ya apa cara materi dibaca Yasin? Satu, materi nomor ini materi siapa? Materi siapa Yasin nomor dibacakan surat Al-Barqi. Al-Barqi itu maknanya kilat. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal kemudian dibacakan surat Al-Barqi, insya Allah meninggalnya secepat kilat. Malaikat sajane watuk dikai dalam tol. Malaikat cepet-cepet tidak bakal dibacakan surat Al-Barqi. Nah, pangapunten, ada juga beberapa kasus seseorang itu sulit meninggal gara-gara punya ikatan dengan jin, gara-gara punya ikatan wiritan yang belum dilepas, atau punya pusaka yang belum dibuang. Ini kadang-kadang bikin orang itu sulit meninggal. Bagaimana caranya? Nyeluk Ustaz, kita sih panggil Ustaz ini sudah ahlinya, mata ini kok bisa ngerti. Ada cara yang sebetulnya ini cara ilmu kuno, yakni diambilkan daun kelor. Saya sudah minta teman untuk ada daun bidara. Ada. Sebetulnya cara yang pertama, ambilkan daun bidara. Ambilkan daun bidara, ambil 3 lembar saja atau 7. Biasanya 7. Orang Jawa ngarani pitulungan, bungkol pitulungan baru kayak daun bidara. Kalau kemudian pakai daun bidara atau pakai daun kelor, saya kali ini pakai daun bidara. Ini daun bidara berarti 7 lembar saja, masukkan ke dalam air, kemudian bacakan Fatihah ila hadrati ini Pak Joko misalnya. Kalau bisa disebut nama orang tuanya, Pak Joko bin Jodi. Dibacakan Fatihah 1 kali, kemudian kalau bisa diminumkan. Kalau tidak bisa minum pakai sendok saja. Kemudian sisa airnya dibasuh-basuhkan ke tubuhnya. Insya Allah ilmu apapun itu rontok. Kalau tidak bisa rontok, ya harus dilepas dengan cara khusus. Termasuk cara melepasnya adalah, ya Allah, barokahnya daun bidara, barokahnya Rasulullah, barokahnya guru-guru kita. Kalau ada ikatan orang ini dengan bangsa jin, kalau ada ikatan dengan pusaka-pusaka tertentu, maka izinkan ya Allah dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, saya putus ikatan itu. Insya Allah putus. Itu beberapa kali saya mematikan orang. Jadi saya di rumah itu spesialis mataino. Jadi tidak mati-mati biasanya saya dipanggil, Ustaz, tolong pesan mataino, mati-mati. Kasarnya seperti itu. Kan kadang-kadang kasihan Bu, kasihan tidak mati-mati. Kalau pakai daun bidara ini nggak mempan, pakai daun kelor. Apa manfaat dan khasiatnya? Wallahu a'lam. At-tajribah beberapa kali kejadian kok judo bisa meninggal. Terakhir kemarin ada orang yang usianya hampir 100 tahun, ketika meninggal itu payah. Ternyata setelah saya telusuri ada 14 susuk di tubuhnya. Orang ini kuat. Dulu pas waktu mudanya ini tukang panggul ke pasar. Jadi biar dia kuat, artinya pakai susuk sampai 14.
nggak mati-mati. Akhirnya saya bisa belum pernah susuk. Oh, ya. Sudah saya lepas ikatannya. Saya telepon gimana? Alhamdulillah Ustaz, sampai meninggal. Oh serius amat. Sudah tadi. Dan biar lebih mendekati kenyataan, saya pun ada salah satu peserta yang di sini untuk saya praktekkan cara mentalkin. Itu meja yang Irul, kan langsung dikubur. saya tutup imaman 2, satu lagi kalau gambarkan. Saya tutup imaman lagi gambarkan. Kalau bisa idealnya karena arah barat, arah kiblat itu sama, kita hadapkan ke arah kiblat, berarti idealnya kepalanya di sana. Ini hanya contoh ya. Karena ini kalau nanti kita hadapkan ke sana kan agak kesulitan. Calon lain, agak silakan. Irul. Tata, Ustaz Sita. Tak. Ustaz, Pak Yai. Sebentar. Ini tempatnya untuk gotong mayit ini. Agak ambil lagi di sana. Monggo. Saya kan terserah. Tapi kalau ada penggantian ada. Monggo. Bisa. Oke, monggo. Iya. Monggo. Serah. Ambil tempat Saya ditanya meja dikasih mas gini. istimewa. Intinya itu jangan pernah takut untuk berhadapan dengan calon haji. Jangan pernah takut. Kalau bisa ini kan di arah timur itu sebelah wetan. Kemudian kepalanya diganjal dengan bantal. Kepalanya diganjal dengan bantal. Tanda yang terakhir ketika orang mau meninggal itu Bapak Ibu sekalian, biasanya akan diawali dengan kakinya yang dingin sekali. Kalau kakinya orang yang sakit itu kemudian kita pegang kok sangat dingin sekali, itu berarti sebentar lagi sudah mau meninggal dan nyawanya sudah ditarik ke atas. Nyawa itu mencabutnya adalah dari bawah ke atas, yang terakhir adalah di ubun-ubun. Makanya ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat akan step by step, sedikit demi sedikit dari ini ros-rosannya balon ke cara Jawa. Bahasa Indonesia itu dari persendian. Jadi yang pertama ditarik itu persendian kaki sampai sini, sampai pinggiran ini. Kalau sudah dingin, jangan ditinggal kemana-mana. Saatnya Anda mentalkin. Nanti masuk lagi, kemudian pindah di sini, di atas ini, di bawah ini dingin sekali. Berarti sebentar lagi. Dan ciri biasanya kalau sudah meninggal, kalau sudah ditarik di sini, ini biasanya kaki yang kanan atau yang kiri ini tiba-tiba
nyawanya sudah hilang dari kakinya, sudah berangkat ke atas. Nah saat itu cara mentalkinnya adalah tidak usah dikasihkan, tidak usah kenaan. Cara mentalkinnya adalah kita dekatkan, kemudian kita doakan, ya Allah Gusti, mudah-mudahan ini ya Allah. La ilaha illallah. Kalau ini sudah bisa, coba jauh naik dan tugasnya sudah selesai. Kemudian kalau misalnya datang anaknya, bu, pak, STNK mobilnya mana? Atau kita kanannya mana? Kemudian ini bilang lemari. Berarti kalimat terakhirnya lemari. Kita ulang lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kemudian alhamdulillah Pak Imam. Alhamdulillah. Atau ketika kita sudah bersusah payah ini bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini bisa benerkan? La ilaha illallah. Ayo bener mau. Kamu yang lain. Jangan gitu. Tidak boleh. Jadi harus penuh dengan penghayatan yang pelan sambil didoakan. Ya Allah, mudahkanlah. Ketika ruh itu kemudian ditarik lagi ke atas, di dadanya bayangkan nyawa itu kemudian tiba-tiba jantungnya berhenti, limpahnya, pankreasnya berhenti, tidak berfungsi, sakitnya luar biasa. Maka kemudian biasanya nafasnya terenggal-enggal. Nah ini yang dimaksud taubatul abdi malam yawargir. Seseorang yang masih diterima obatnya sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Ketika sudah nafas terenggal-enggal, ini sudah tidak mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah, tinggal talqinnya Allah. Dan subhanallah ketika nyawa itu kemudian terakhir kali dicabut di bunbulannya ini, di ubun-ubunnya, biasanya ittaba'ul basar, matanya ikut setia ngetut betul. Makanya rata-rata orang yang meninggal itu matanya melotot. Kenapa? Mengikuti keluarnya nyawa ditarik ke atas. Jadi rata-rata kalau orang meninggal dalam keadaan matanya melotot, itu fitrah. Itu fitrah. Orang bagus pun demikian matinya, orang baik pun demikian matinya. Jangan kemudian, pas waktu matanya melotot berarti tidak, itu fitrah, tidak apa-apa. Dan ketika mayat ini sudah melotot, bagaimana cara kita agar supaya cepat-cepat kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa bismillah wa ala millati rasulillah. Itu apa doanya? Bismillah wa ala millati rasulillah. Sebetulnya doa ini adalah doa yang dibaca ketika mau memasukkan mayit ke liang lahat, tetapi kemudian dipakai oleh para ulama di awal ketika memejamkan mata pun bisa dibaca doa ini. Bismillah wa ala millati rasulillah. Intinya apa? Kita berdoa mudah-mudahan mayit ini menetapi agamanya Rasulullah SAW. Semoga husnul khotimah. Tanda husnul khotimah bagaimana Ustaz? Ciri fisiknya gampang. Al-mu'minu yamutu bi'aradil jadid. Orang mukmin itu ketika meninggal biasanya ini keningnya berkeringat. Kalau ada orang mukmin jenengan kena bisa ketilik yang kerja, kok ada keringatnya, masih ada keringat sedikit, itu ciri husnul khotimah. Jenengan pernah kan melihat kemereget ya cara Jawa, itu mati yang bagus. Jadi ada lega kayak sama pas lapar kemudian makan sama ayam geprek. Sampai keringatan kan puas sama. Alhamdulillah nyawa bisa kuat, aku bisa husnul khotimah. Makanya tanda zahir, salah satu tanda zahir orang husnul khotimah itu keningnya
cepat-cepat dipejamkan, ngapunten ini sulit untuk dipejamkan. Kalau sudah sulit bagaimana Ustaz? Caranya ada begini Bapak Ibu sekalian. Tarik kedua ujung jempolnya bersamaan. Meremong. Jadi begini caranya. Kalau sudah terlanjur sulit, maka sebetulnya ada satu cara lagi. Ambil minyak zaitun, beli di apotek banyak. Minyak zaitun dilumur di atasnya, itu bisa kemudian bisa. Iya, sebenarnya Mas tidak tahu rasanya apa minyak zaitun. Apakah kan seperti Quran? Watin, zaitun tidak bawa alat. Tapi minyak zaitun itu bisa melemaskan barang sing kaku. Tapi nggak bisa dibalik ya. Bisa melemaskan mata yang terlanjur tidak dipejamkan. Cara yang pertama tadi ya, ditarik bersamaan. Subhanallah ternyata ini kemudian bisa tutup kan. Cara yang kedua kalau masih tidak bisa, ini ditarik kedua kakinya bersamaan. Momen mau. Ini mainnya kooperatif sekali. Kalau sudah kemudian kita nyatakan cara identifikasi meninggal apa belum, kita pegang urat nadinya. Dua jari dari tangan. Kalau sudah tidak ada tak berarti sudah tidak ada, sudah nyawanya sudah hilang. Ini indikator jantung. Kalau jantungnya sudah berhenti bergerak, ini pasti berhenti bergerak. Tapi tidak sulit mas. Yang kedua, dua ujung jari di bawah lehernya. Sini. Kalau masih ada tak berarti masih hidup. Kalau sudah tidak ada berarti sudah pasti meninggal. Tidak usah panggil dokter. Dokter ini sudah mati apa belum? Coba, tidak usah. Pakai ilmu saya saja. Dua jari taruh di bawah leher. Kalau masih ada buntutnya tak berarti meskipun tubuhnya hangat, karena memang hangat itu ciri normal orang ini. Itu. Kemudian sunnahnya ini bukan wajib ya. Kalau meletakkan tangan di sini ini bebas, tidak ada aturan syariat. Boleh dihempaskan di kanan dan kirinya, boleh juga disegekapkan. Ini saya tidak mengatakan ini sunnah tidak, tapi ini kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kalau ada mayat kemudian terlentang di kanan dan kiri juga tidak apa-apa. Yang sunnah itu adalah menutupi kain ini, menutupi calon mayat ini dengan apa? Dengan kain jarik. Kalau Rasulullah dulu ditutupi dengan al-burdah bin Yaman, ditutupi dengan kain sorban dari Yaman yang bergaris-garis. Kebetulan agak sama. Kebetulan agak sama. Setelah kita tutupi, kemudian kalau bisa perutnya dikasih pemberat. Agar supaya ada penekanan di perutnya, dikandung masuk agar kotorannya keluar. Pemberat bisa jadi, kalau zaman Rasulullah dulu, yudha'u fi batnihi thaqilun kamithli sayfi, diberikan pedang karena pedang itu kan dari besi dan berat. Dikasih pedang di sini. Kalau tidak ada, kalau orang di lapangan sana dikasih aqua yang 1,5 liter itu juga diisi air, kemudian ditaruh di atas perutnya, itu bisa. Kalau para santri boleh dibikin kitab yang tumpuk-tumpuk, boleh tidak apa-apa. Itu dikandung maksud apa? Biar nanti proses ketika dimandikan kotorannya tidak keluar di sini semua. Dan kepalanya kalau bisa agak ditinggikan. Ketika ini sudah ditutupi, maka seseorang yang takziah itu diperbolehkan membuka dan mencium keningnya. Ini ada yang mengatakan wakila minas sunnah. Mencium keningnya orang yang meninggal itu ada yang mengatakan bagian dari sunnah. Maka dicium. Dan subhanallah kalau dengan misalnya pernah punya salah dengan orang yang mau meninggal ini, sebelum diberangkatkan bisa minta maaf di depannya. Nyambung. Pasti nyambung, dia pasti mendengar. Sepuroni yo, bojomu tak wes. Wah, jauh. Oh iya, cocok. Artinya kita masih bisa komunikasi. Sepuroni ya, sepuroni, mohon maaf, bisa mencium dunia. Terutama orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh ketika ada takziah dan berkesempatan untuk membuka, maka
Abu Bakar mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dicium kemudian ditutup lagi. Ini tetap diberi pemberat. Pokoknya mundur-mundur. Dikasih berat. Kalau kurang berat biar kotorannya cepat keluar semua, ambil daun taruh di atas. Minyak goreng. Yang biasa bilang itu akuan 1,5 liter itu sudah keluar. Nah, setelah kita nyatakan meninggal, maka disunahkan untuk mengumumkan at-ta'lim, disuruh mengilankan kematian. Itu sunnah. Makanya diumumkan di masjid atau sholat. Kemudian jenazah, ini salah satu. Boleh Ustaz, ada talinya tadi, maksud talinya. Ini apa dikandung maksud di tali agar supaya dagunya tertutup, cek boten terbuka. Ini boleh di atasnya, boleh, di atasnya boleh, di bawahnya juga boleh, di bawahnya juga boleh, di bawahnya juga boleh. Ini kalau tidak ada tali kain boleh apa saja. Yang penting jangan tampar atau bendrat. Kalau tampar sama bendrat nanti jadi Jadi nari tidak ada cara khusus. Ini hanyalah untuk litazayun, agar supaya mayat ini terlihat tidak ada kesan horor, ada arah apa nih, indah saja dipandang. Coba bayangkan ketika saya pernah lihat jenazahnya buka mulut, kan takut. Kalau masih belum mau, tidak mau apa itu? Oke. Nikam. Tak mau nikam. Jadi kalau masih tidak mau nikam, nanti insya Allah jangan kemudian diisolasi. Tidak usah. Ini saja sudah cukup. Sama ditali saja sudah cukup. Dan kemudian jenazah sudah siap untuk dimandikan. Bisa dipahami sampai saat ini? Menanya ada yang tanya 1-2, saya silakan. Sebelum saya lanjutkan, monggo. Pada waktu masih hidup, dia punya dimaksud. Ya. Boleh. Oke. Sebelum dimandikan, kalau misalnya bawa akik dilepas, kalau perempuan bawa kalung dilepas semuanya, kalau gigi palsu kalau memungkinkan dilepas dengan tanpa menyakiti, maka harus dilepas. Jadi gigi palsu kalau memungkinkan diambil dengan tanpa menyakiti, maka boleh dilepas. Kalau gigi palsunya sudah menyatu, jangan kemudian ambil tang kemudian dilepas. Boleh, karena itu termasuk ada satu ungkapan kasru a'adil mayyiti kakasrihi fi hayatihi. Menyakiti anggota tubuh orang yang meninggal sama dengan kita menyakiti ketika dia masih hidup. Jadi tidak boleh. Intinya harus kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jadi tidak. Termasuk antingnya, jiwanya juga diambil semua. Monggo yang perempuan barangkali ada yang bertanya itu, paham ya? Sama sekarang masuk pada teknis memandikan. Sampai di sini aja ya. Mana peralatan memandikan? Ada timbang. Ini memandikan timbangnya. Memandikan kalau SOP dari medis, SOP para dokter itu kita harus menyiram tubuhnya dulu dengan gaya besar, menyiram tubuhnya dengan cairan namanya cairan klorin. Kalau kita kesulitan mencari cairan klorin, maka bisa diambil merek lain namanya baik, itu disiram semuanya. Kenapa? Untuk menghilangkan bakteri atau virus atau mikroba yang dimungkinkan bisa menulari orang yang hidup. Makanya harus dibunuh dengan cairan air. Ini sebelum dimandikan berarti kita siram.
Misalnya ada bajunya dilepas, tapi sebisa mungkin ini tetap kain jarinya ini kita tutup. Jadi jangan kemudian dilepas, ini dibuka. Tidak boleh. Karena satu auratul mayyit, menutup aurat mayit itu lebih diutamakan. Sebelum memandikan ada 3 macam air yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah air biasa. Air biasa. Kemudian yang kedua air campuran sabun. Dan udaranya gimana? Kemudian ada air kapur baru. Ini proses terakhir. Nah, jenazah itu siapa yang lebih berhak memandikan? Yang berhak memandikan itu adalah mahramnya. Suami istri boleh saling memandikan. Suami istri boleh saling memandikan. Boleh. Ustaz, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Rasulullah dulu berpesan, "La muti qabli la ghassartuki." Aisyah, andaikan engkau yang meninggal terlebih dahulu, maka aku yang akan memandikan. Ini sebagai dalil bahwasanya suami istri itu boleh saling memandikan. Sebagai ungkapan kasih sayang kita, tak dusi. Biasanya kulit karo aku, saya kita dusi terakhir. Boleh. Yang kedua adalah mahram terdekat. Mahram terdekat itu kalau tidak anak, cucu. Kalau ke bawah anak, kemudian cucu. Kalau ke samping saudara. Jadi kalau ke bawah itu anak, cucu. Kalau ke atas kakek dan buyut, itu mahram terdekat. Jadi kalau misalnya ada anak, maka anak. Kalau tidak ada, maka cucu. Kalau tidak ada, kemudian saudara. Saudara yang sesama jenis, bodoh-bodoh lanang itu yang lebih utama. Jika tidak ada mahram terdekat, maka baru boleh orang lain. Jangan kemudian ketika memandikan, maaf saya tidak tahu caranya nyelok Pak Mudin. Mohon maaf, kalau bisa kita dahulukan perintah syariat, aqrabuhum yang paling dekat mahramnya. Bisa dipahami? Ojo sampai mayat wedok enom sisan didusi Mudin. Mudin lanang, kakek Mudin anyaran enom sisan. Bahaya. Ini kalau bisa ada Mudin laki-laki namanya Bapak Mudin. Mudin itu kepanjangan dari Imamuddin, penghulu agama. Mudin itu terhormat. Imamuddin, penghulu agama. Kalau tidak ada, kalau laki-laki dinamakan Mudin, kalau perempuan Mudinah. Nampaknya Mudinah, Mudin perempuan. Subhanallah, ternyata Bapak Mudinah itu pahalanya luar biasa. Karena kewajiban ini adalah fardu kifayah. Satu desa ini kalau ada satu orang yang kemudian ikut tangga, maka pahalanya diambil dia semuanya. Dan subhanallah kalau bisa ngeten lho, nek saged sing ngedusi ibu sampean, bapak sampean iku anake dhewe. Coba misalkan dengan bayangkan dengan meninggal, sampean pengen didusi sapa? Pasti pilihannya aku pengen didusi anakku. Apa menyelok ada aku ini loh bapakmu. Ribuan kali aku memandikanmu. Masuk saat-saat terakhir saja kamu tidak mau dibilang aku pernah suatu kali tetangga saya sendiri, anaknya 5, ada laki-laki ada perempuan. Ayo mandikan anakmu. Saya tidak mau. Ini dewi-dewi. Anak macam apa ini? Anak durhaka ini. Masuk kedisi wong tuane dhewe kok enggak mau. Mau bilang nih. Jadi itu kalau bisa anaknya, kalau enggak mau mantu dan sebagainya. Kemudian, jadi yang pertama kali sebelum kita siram dengan air biasa, ini air sabun, jadi kita siram dulu pakai apa? Cairan klorin. Ini bisa diperbanyak 10 banding 100 liter. Ini sebetulnya bisa untuk 1 timba penuh ini. Jadi nggak harus ini kemudian masuk enggak. Terutama untuk yang jenazah COVID, SOP COVID itu pakai klorin atau betadine. Ini cukup 1 timba. Dan pokoknya apa saja. Sunnahnya itu kita siram dari
mayit, berarti sebelah kanan sini, dari atas ke bawah. Dan ganjil dengan buka di bukunya ABK itu, kalau bisa tayamum disiram dari sisi kanan, kemudian ganjil 3, 5, 7, kemudian baru beralih sebelah kiri dari atas ke bawah. Misal saya pakai ini apa? Keran, selang, ya. Kalau selang ya biasa dari atas ke bawah, kanan dulu 3, 7, kemudian yang kiri. Ternyata kain gitu. Tetap kainnya tertutup, tetap ada kain. Jadi kalau misalnya di panggung 3 orang, tolong yang bagian tengah ini yang paling mau kotor-kotoran, sing paling tegel kalau Jawa nih, sing soalnya nanti bagian istinja. Nah, yang wajib sebelum kita siram dengan air biasa, ini tolong kotorannya kita fokus ke istinja ini dulu. Jadi yang bagian atas itu menekan perutnya ini sambil agak didudukkan posisinya, sambil agak didudukkan, kemudian ini ditekan, nah itu sambil ini ditekan. Intinya apa? Jangan menyiram pakai air dulu, kita fokus ke tengah ini dulu. Buyang terus sambil ini ditekan dengan pelan, namanya diungkok kalau bahasa Jawanya diungkok, pelan keluar kotoran semuanya. Kalau sudah bersih, baru kemudian kita urutannya itu diwudukan yang afdal. Jadi sebelum disiram air, diwudukan terlebih dahulu. Ini sunnah mandinya seperti itu. Sama dengan ketika mandi jinabat pun sunnahnya wudu dulu. Jadi setelah cebok, setelah istinja selesai, terus mari sikapnya kita wudu dengan sempurna sebagaimana wudu biasa. Ini wudu sunnah lil husni. Coba kalau bapak-bapak dimandikan di sini diwudukan apa tidak sebelumnya? Wudu gitu. Diwudukan terlebih dahulu. Jadi setelah kotorannya kita anggap bersih, kemudian diwudukan. Setelah diwudukan, baru kita siram dengan air biasa. Air biasa ini ya, pokoknya air biasa. Sambil dibolot, mana kotor-kotorannya di telinganya, di hidungnya kita bersihkan semua dengan cara yang sangat kuat. Kalau bisa kemudian SOP-nya di samping setelah kita pakai klorin, kita memakai sapu tangan medis. Sapu tangan medis seperti ini. Ini sapu tangan medis. Ini apa nih? Biar aman saja. Insya Allah kalau tidak ayahnya sendiri kan agak janggal sih. Kalau pakai ini kan aman. Tapi jangan sekali-kali melihat. Jangan sekali. Tidak boleh. Haram hukumnya haram. Jadi kalau bisa sebisa mungkin diminimalisir, jangan sampai ini dilepas kain jaritnya. Saya pernah tahu itu dilepas semuanya. Orang lihat banyak sekali. Tahu bilang enggak. Kalau bisa sedikit mungkin orang yang memandikan, cukup 4 orang sebetulnya. 3 yang memangku, 1 sebagai pemandu, cukup 4 orang saja. Kadang di beberapa daerah itu pakai satir putar gitu. Orang 50 lihat semua. Bayangkan ketika sama hidup saja, nek adus delik. Apa mana ini wong mati dia lebih malu daripada ketika dia masih hidup. Makanya dulu ada ulama, kalau tidak salah Imam Az-Zabidi, ketika dia sudah meninggal mau dimandikan, terus aku tak adus diri, bangun lagi. Setelah bangun mandi, terus aku kapan ada dulu namanya insya Allah Imam Az-Zabidi kalau tidak salah. Jadi ketika proses pemandian itu fokus di istinja dulu, kemudian yang kedua apa? Berwudu dulu, kemudian baru disiram air rata semuanya. Yang kanan dulu. Boleh nggak Ustaz di apa itu miringkan? Boleh miring ya. Boleh begini, kemudian boleh juga miring ke sana. Tapi tetap ini auratnya, terutama antara pusar sama dengkul ini jangan sampai terbuka, meskipun sama jenis.
Dan haram hukumnya menelungkupkan jenazah. Sama balik nggak boleh, hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena itulah sifat orang yang kafir atau orang musyrik ketika dihempaskan ke neraka jahanam, dia dalam keadaan tersungkur. Makanya itu orang mengkurap ini hukumnya makruh, tidak bagus. Untuk kesehatan juga nggak bagus. Untuk mayat saja itu diharamkan, yang namanya itu ditelungkupkan, tidak boleh. Kalau dimiringkan boleh. Kalau dipertanyakan baik mana Ustaz, di pangku atau di telanjang seperti ini, tidak ada mana yang baik, tetapi insya Allah lebih sopan jika di pangku, lebih manusiawi jika di pangku. Dan subhanallah, dulu air mandinya Rasulullah SAW ketika dimandikan oleh Sayyidina Abbas dan Ibnu Abbas dari 5 orang, itu air yang bekas pemandiannya Rasulullah itu tidak jatuh ke bumi, tapi naik lagi ke atas, bercampur dengan awan, dan dimanapun air yang bercampur dengan air mandi Rasulullah itu jatuh, maka di situ tumbuh masjid. Insya Allah tempat ini dulu karena sudah jadi masjid, berarti tempat ini dulu pernah kejatuhan bekas air mandinya Rasulullah yang bercampur dengan awan dan jatuh di bumi ini. Makanya orang masjid berarti dulu pernah kejatuhan air bekas mandinya Rasulullah bercampur dengan awan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang pembangun masjid itu air dibantu, soalnya itu bekas asarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah rata kemudian ngapunten Bapak Ibu, boleh air biasa ini kita campur dengan daun bidara, boleh, atau kita campur dengan daun kelor, boleh. Tapi pada bilasan pada air, bukan kategori air biasa, mana air biasa ini ya. Ini campur sini boleh, kita tuang, disiram. Ini penuh dengan daun, tidak apa-apa. Ini dikandung maksud. Zaman dahulu belum ada sabun, maka pakai daun ini ternyata tubuhnya bisa keset, mudah pembersihannya. Kalau sekarang sudah tergantikan dengan sabun cair, bukan lifebuoy, bukan promosi ya. Bisa tergantikan dengan sabun cair. Nah, setelah kata kemudian yang kedua kita pakai air sabun. Anggap saja ini sudah kita campur dengan air. Nah, kemudian ini boleh dikramasi, diosok-osok, digosoki rata. Kalau sudah kita nyatakan rata semua dengan bersih, indikator bersih adalah sudah perut, sudah apa nih? Keset berarti sudah bersih. Karena inti dari memandikan itu pokoknya suci dan bersih. Intinya hanya itu. Kemudian setelah kita pakai air sabun, kita siram lagi pakai air biasa untuk pembilasan. Setelah kita bilas dan kita anggap selesai, maka yang terakhir sebelum kita siram pakai air kapur barusnya ditumbuk halus, kemudian masukkan dalam sini, kemudian dikasih air, itu air kapur barus. Itu nanti proses terakhir setelah diwudukan. Jadi setelah kita anggap bersih, keset, kemudian kita diwudukan sebagaimana wudunya orang yang hidup. Wajahnya, sunah-sunahnya juga kalau bisa, mulutnya dulu istinsaq, kemudian hidungnya, kemudian kita wudukan sama. Kalau bisa kakinya juga sampai lutut, kita siram pakai lutut. Berusap pakai kendi boleh, pakai airnya ini, pokoknya air yang suci. Setelah wudu, kemudian yang terakhir adalah pakai air kapur barus. Kita siramkan dari atas ke bawah. Ini penuh dengan kapur barus, tidak apa-apa. Menyiram air kapur barus minas sunnah. Waj'alnaha kafuran, dan jadikanlah bilasan akhirnya air kapur barus. Apa maksud dari air kapur barus? Satu, biar jenazah ini awet. Kapur barus itu pengawet makanan bisa. Kalau sampai punya ote-ote, weci,
punya gorengan tempe pengen awet siram dengan kapur baru. Saya jamin awet, gak kepangan-pangan sawelan. Sopo sing doyan. Air kapur awet. Jenazah ini insya Allah sajane 3 jam berikutnya ini sudah bau, tapi karena ada air kapur barunya tidak jadi bau. Yang kedua, mencegah serangga untuk datang. Lalat tidak mau masuk, lalat tidak mau hinggap. Itu salah satu manfaat kapur baru. Yang ketiga, kemudian baunya wangi. Itu agar supaya apa enggak? Agar supaya wangi. Karena ini kan mau sowan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, setelah itu sudah selesai gitu. Setelah itu disiram kapur. Ustaz, boleh nggak dihanduki? Nggak usah dihanduki. Ustaz, ini dipegang oleh wanita lain atau yang bukan mahram, batal enggak? Enggak. Yang batal itu yang memegang, yang ini tidak batal. Jadi kadang-kadang pas mati dipugani, oh mau tadi ada yang menyentuh, dimandikan lagi. Keliru. Enggak, sepakat ulama, sepakat ittifaqul ulama kalau yang menyentuh batal, tapi kalau mayatnya tidak batal. Ada pertanyaan? Wudhunya 2 kali. Wudhunya 2 kali. Wudhu yang pertama itu sunnah untuk mandi, wudhu yang kedua penyempurna. Kalau misalnya tidak bisa 2, cukup yang terakhir saja. Tapi kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Sama juga kalau mandi besar pun seperti itu. Kalau wudhu yang pertama itu sunnah mandi, wudhu yang kedua yang untuk sholat. Bisa dipahami? Ada yang pakai air bunga kasih kembang gitu. Pas waktu memandikan boleh tidak apa-apa, tapi kalau usahakan sebelum atau berbarengan dengan air kapur baru boleh. Jadi tidak ada larang sebenarnya, tidak ada larang. Saya juga pernah menemukan kasus daun bidara ini juga dibersamakan dengan air kapur baru. Dibersamakan dengan air kapur baru. Jadi pas waktu dikafani juga perlu dengan daun, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak harus kemudian daun bidara kita ulek, kemudian kita pakai sabun, tidak. Cukup lembaran-lembaran tadi bisa. Surah. Saya pernah melaksanakan istilahnya penelitian jenazah karena tidak ada warga, akhirnya famili semuanya tidak ada. Yang ada itu misalnya kakaknya tapi perempuan. Terus saya melaksanakan itu saya pakai jebok, ya, jebok itu. Itu hukumnya gimana? Sedangkan yang lain itu tidak mau, tidak ada yang mau. Kedebok untuk alasnya, Untuk yang punya yang mampu. Iya. Terpaksa saya masalah sendirian. Itu gimana hukumnya? Oke. Tetap sah dan sempurna. Tetap sah dan sempurna. Tadi saya bilang mana yang lebih utama antara memangku dan biarkan terlentang atau pakai kedebok. Sebetulnya tidak ada yang abdolnya, tetapi sepertinya lebih manusiawi jika dimangku. Itu saja pertimbangannya. Lebih manusiawi, bukan sunnah kan? Karena tidak ada nas yang sorry bahwasanya memangku itu sunnah. Namun kebiasaan bahwa kalau yang dipangku itu lebih manusiawi. Sudah bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita bawa ke, jadi dalam keadaan kita bawa ini berlepotan kamar baru sebenarnya tidak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk pada poin ketiga, kedua, memandikan dan mengkafan. Silakan dibangun dulu. Mayat ya. Apa? Bagi mayat laki-laki, benar. Bagi mayat laki-laki kewajibannya adalah 3 lembar. Salatul lafaid. Kalau kemudian perempuan maka 5 lembar. Mayat perempuan kecil atau besar sama 5 lembar. Saya jelaskan yang laki-laki terlebih dahulu. Ada 2 cara mengkafani. Yang pertama adalah kita taruh kain kafan ini laki-laki 3 lembar. Usahakan sebelah kanan mayat. Anggap mayatnya kepalanya di sini.
Sini. Ini separuh dulu. Ini cara yang pertama, separuh sebelah kanan. Kemudian yang kedua, separuh sebelah kiri. Kenapa Ustaz kok tidak langsung ditumpuk? Ini kalau di Pangapunten Ustaz. Ini kain dari pabrik, ini tidak sampai 1 meter. Kadang-kadang hanya 90 sampai 80 cm. Kalau melahirkan belum-belum, maka dipastikan dibungkus ini nggak cukup. Makanya caranya adalah sisi kanan mayat dulu separuh, kemudian sisi kiri, kemudian lapisan yang ketiga adalah ditaruh di tengah. Ini cara yang pertama. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua diambil semuanya. Cara yang kedua, tengah dulu. Ini pasti cukup. Tengah dulu, kemudian samping kanan. Dibalik dari cara yang pertama. Kemudian samping kiri. Ustaz, bagaimana kalau kainnya sudah lembab langsung tumpuk 3 boleh? Pokoknya sekira cukup. Karena kadang ada kain modifikasi sudah dijahit sama penulis tempat. Nah itu berarti langsung 3 lapis. Nah, boleh Ustaz dikasih minyak wangi? Boleh. Minyak wangi dulu atau dikasih kapur baris dulu boleh. Nah, sebelum kita letakkan, maka kita pastikan talinya ditaruh di bawah. Kadang harus nyumateng. Lu hari ini nomor cukup mana? Ini sekarang medin anyaran. Jadi medin anyaran gitu. Ini kapas kesehatan, jangan kapas kecantikan. Kalau kapas kecantikan itu kecil-kecil. Usahakan kalau nanti ini untuk menyumpal jalan depan dan jalan belakang mayat, kubur dan dubur, dan juga untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Nah, jadi yang pertama dulu Ustaz, kita kain talinya ini kurang panjang, tolong benarnya sekarang. Kainnya sambil tidak cocok. Nah, gimana kemudian mana gedenya Ustaz? Gampang saja. Beri lagi kainnya bawah ya. Enggak usah satu-satu langsung. Ini cukup. Enggak usah rapi-rapian sudah. Nah, talinya intinya ganjil. Berdasarkan apa? Enggak ada keterangan hadis Rasulullah dulu di tali berapa. Cuman innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu zat yang ganjil dan suka pada perkara yang ganjil. Talinya boleh 3. Kalau 3 berarti begini, ini taruh di tengah. 1, 2, 3. Kalau 5 boleh, tinggal 3, 4, 5, 7 boleh. Mbok piye caramu pokoknya itu setadi kabeh. Sopo boleh, boleh lengkap. Sakarepmu wis. Pokoknya kan, tapi umumnya intinya jangan pernah ada khilaf terkait dengan tali, karena ini terkait dengan tradisi. Dan bisa dipahami, tolong dinanya. Tapi buat dilawas, ini udah buri gini. Jadi ini sebenarnya tidak perlu, cukup 1 saja, karena tali pocong itu ditarik di atasnya. Tidak apa-apa, namanya belah. Sudah, kain kamarnya Ustaz, langsung. Pakai cara yang pertama boleh, pakai cara yang kedua boleh. Cara yang kedua tengah ya, tengah. Santai saja, biar yang lain sama. Nah, tengah dulu, kemudian samping kanan, ayat. Betul usah tipu, kadang-kadang lihat kain pun biasa, tidak usah takut. Mayatnya silakan.
Ingat, fokusnya ketika dibawa ke sini, kain jarit itu harus ditutupi dulu. Kain jarit ini. Kain jarit ini kan dari makan kan dari pemandian itu biasa dikasih jarit yang baru ya. Ini tetap ditutup. Tetap ditutup dulu. Jangan langsung dibuka bener gini enggak bisa. Ditutup dulu. Ini ibarat barusan ditaruh. Nah kemudian proses ini pun dalam keadaan tertutup. Mohon maaf, ini kok kedua jalan kubur dan kubur harus ditutup. Nggak boleh dilihat, dirasakan mau. Jeruk ya. Nah, sudah taruh di atasnya dan di bawahnya. Kalau bisa yang bawah itu dimasukkan ibu, bawah dimasukkan. Supaya apa? Supaya kotorannya tidak boleh nggak pakai pempes? Boleh. Pakai pempes boleh. Lebih simpel. Dan itu tidak dianggap tambahan, tidak. Lebih mudah pakai pempes. Tapi kalau tidak ada pempes, biasanya ada cara manual pakai kapas seperti ini. Kemudian ini kakinya boleh ditali, pakai tali yang tadi yang kecil. Bocor tali ini. Guyon. Boleh. Kenapa? Agar tidak miring ke kanan, miring ke kiri. Tangannya juga boleh ditali, jika anggap aja itu ter. Nah, ini juga tidak ada kewajiban harus bersedekah apa tidak, tapi di buku AB-nya disedekahkan lebih utama. Ini juga ditali. Biar apa? Biar nanti tidak terhempas. Ditali. Bapak Ibu perlu nggak ditali seperti ini? Tidak perlu sebetulnya. Kalau sudah dimandikan tidak perlu pakai ditali, tidak perlu. Meskipun ini terbuka tidak apa-apa. Karena tadi kenapa kok ditali? Karena kalau ada orang yang melihat biar tidak samanen. Ini kan sudah nggak ada yang melihat, makanya kemudian tidak diharuskan kalau ditali juga tidak apa-apa. Kayaknya lebih pantas kalau orang mau ikutan seperti ini. Nah, ini kemudian selang-selangnya ini boleh dikasih kapas gitu. Kedua ketiaknya, kemudian taruh di sini juga. Untuk ini sudah ya, ini juga boleh nggak? Jangan begitu Pak. Kalau ada kapas kesehatan, kapas medis seperti ini berarti langsung melebar, langsung satu. Kalau ada yang lebar langsung jangan diecer. Malah nggak bagus karena nanti pasti lepas. Kalau pakai begini kan aman. Toh nanti ketika dimakan itu juga dibuka kan. Makanya, Ustaz, gimana kalau hidungnya disumpah? Ya karena nggak bisa nafas lagi dan kemungkinan jenazah itu kalau sudah lebih dari 3 jam pasti keluar cairannya. Pasti. Makanya asri'u bil janazah, cepat-cepat. Karena kalau sudah lebih dari 3 jam itu cairan di dalam perutnya sudah pecah dan akan keluar lewat hidung, lewat telinga, lewat mata juga. Makanya boleh ditutup hidungnya boleh, matanya tapi lebih simpel pakai seperti ini yang agak lebar. Ustaz, kalau ada kelebihan minyak boleh nggak? Boleh kemudian kita ingat usahakan jangan minyak yang pakai alkohol. Minyak serinti, tahu minyak serinti? Saya tidak tahu. Tapi sekarang kesannya aku kan minyak serinti kayak minyaknya orang yang mati. Sekarang kan banyak minyak non alkohol. Dicarikan kesukaan mayat. Biasanya dulu pas aku subuhnya senang minyak interneti, pakai interneti atau malaikat subuh boleh. Intinya pakai minyak. Ini sebenarnya tidak wajib, tetapi litazayun saja agar supaya ya nyaman ketika orang sholat kan disunahkan untuk memakai wangian. Maka kemudian disamakan ketika meninggal pun memakai wangian. Cara melipatnya sekarang. Nah ini sebelum melipat ini mohon maaf harus 2 orang. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang kanan dulu, ini 2 orang. Dari kanan dulu, kemudian ini kita lepas. Nah ini, mohon maaf kita sambil menutup. Nah gini sambil menutup. Tarik. Ini kemudian ditarik. Oh, ini Bu. Jadi seminimal mungkin
kita tidak melihat auratnya mayit. Kadang-kadang kan enggak, terus dibuka semua. Enggak boleh. Jadi harus sedikit demi sedikit ini dilepas. Nah kemudian diambil atayamum yang kanan dulu. Yang kanan mayit berarti ini kanan. Ini yang kanan, yang kanan. Nah, kalau ada kelebihan kain maka dilipatkan. Bukan Ustaz? Iya. Nah, ini dulu. Nah. Kemudian yang kiri. Ini jangan boleh tidak ditali dulu boleh. Nanti terakhir boleh. Ini berarti yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kanan dulu. Lu turun. Tinggal satu. Oke, Bang. Ya, ini dua. Yang kanan dulu, intinya yang kanan. Kalau ada kelebihan dimasukkan di bawah, kemudian ini kemudian cara mengalinya, karena ini nanti dimiringkan ke arah kiblat, maka dipakai tali wangsul di sebelah kiri. Ini tali wangsul. Tali wangsul itu tali yang bisa kembali, kemudian wangsul, karena nanti akan dibuka. Tali wangsul. Tidak boleh di sini susah, jadi harus di sebelah kiri. Contoh nanti miringkan begini. Nah, ini kan kemudian dibuka. Sebetulnya tidak ada kewajiban untuk membuka. Ada itu sunnah itu dibuka kepalanya, yang pojok kepala dibuka. Sebagaimana wasiatnya Sayyidina Umar, aku nanti ketika meninggal tempelkan pipiku ke tanah. Bisa menempel ke tanah itu kalau dibuka. Tidak ada kewajiban, tapi itu sunnah. Kepalanya ditempelkan ke tanah dan biasanya pakai gumpalan tanah, namanya blok atau gelu. Apa namanya? Orang sini? Gelu. Oh, gelu. Kalau orang Jawa bilang gelu. Kalau orang sini gelu. Nah, talinya itu adalah di ujung setelah kaki. Jangan di sini. Di ujung setelah kaki. Kalau ini di ujung setelah kepala. Kalau 5 berarti mana Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 7 tinggal dibagi aja. 11 intinya garunya. Ya. Bisa dipahami? Ini kalau mayit laki. Sekarang kalau mayit perempuan bagaimana? Nah, kalau mayit perempuan itu 5 lapis berdiri besar. Anggap saja nanti prosesnya sudah seperti apa, kita Mayitnya ganti Pak, perempuan. Nah, kalau perempuan bagaimana Ustaz? Kalau perempuan 2 lapis kain, berarti kanan dan kiri. Ya, anggap kanan dan kiri atau langsung ditumpuk. Ini berarti sudah berapa 2? Mas. Kemudian yang ketiga adalah bukan jilbab atau dalam bahasa Arabnya khimar. Jilbab boleh seperti ini, boleh jilbab pasmina atau jilbab segitiga boleh. Atau pakai ikat kalau orang yang mau sholat itu sudah cukup. Pakai ikat atau kerudung yang simpel itu boleh dimasukkan itu sudah termasuk khimar. Dan dihitung 1 berarti 2 tambah ikat kepala sudah 3. Yang keempat adalah baju kurung. Ini baju kurung. Jadi setelah kita tekuk begini, kemudian kita lipat lagi, kemudian kita iris untuk masukkan kepala. 2 lembar, 1 kepala. Kemudian yang ketiga apa? Baju kurung. Baju kurung naruhnya begini. Nanti biar kepalanya langsung masuk. Kemudian yang berapa? 1, 2 kepala, 4. Yang kelima adalah izar. Izar ini pokoknya 1 lembar nanti dibuat
Sarung. Sarung. Pakai sarung, pakai sewet, boleh. Nah begini, ini nanti teknisnya seperti ini. Nah, coba sekarang mayatnya langsung masuk. Ini anggap mayat perempuan. Ustaz pakai katok ya? Pakai katok boleh, tapi itu tidak termasuk hitungan. Kalau pakai katok boleh, pakai kancut. Ya anggap saja begini ya. Itu tidak termasuk hitungan, tapi tambahan dan tidak dihitung 6 tidak. Ini sama dengan kancut, sama dengan pempes, atau sama dengan kapas tadi, sama sebetulnya. Fungsinya biar auratnya tidak terlihat dan kotorannya dimungkinkan tidak keluar. Aman kan ya? Berapa? 2 lembar. Kemudian ini anggap 3. 2 lembar kain, kemudian ini 3. Sarungnya ini. Ini sarung. Sarung, kurang ke atas sebetulnya. Ya, ini anggap sarung. Sudah jadi 2, 3. Ini 4. Baju kurung, kemudian kalau seperti ini saja sudah. Kemudian 5 pakai khimar atau kerudung. Nah, sudah selesai. Bisa dibantu. Harus begini. Boleh nggak Ustaz langsung 5 lembar kain? Boleh, tapi tidak dapat pahala sunnah. Gak oleh sunnah ya kanjeng Nabi lafafatani imarun wa izarun wa qamisun. Sempurnanya nih. Orang sini begini nggih? Alhamdulillah sudah sesuai sunnah. Kemudian kita yang kanan dulu. Kemudian yang kiri dan selesai. Bisa ditanya. Oke. Silakan Bang. Alhamdulillah sudah punya gambaran nih, kira-kira bisa dari insyaAllah itu cara-cara poin penting ketika kita mengkafani dan apa itu tadi memandikan jenazah. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana kalau laki-laki, karena saya sering ikut itu laki-laki dikasih sarung, dikasih celana, dikasih baju, bagaimana hukumnya? Nggak benar, karena tekstual daripada hadis itu di hadis hanya salasul lafaifah, 3 lapis kain saja. Maka kalau memberikan celana, memberikan baju kurung itu termasuk bagian yang baru dan malah pun itu tidak diperbolehkan. Bahkan ini cara keras itu bid'ah, dibanding ambil aturannya kanjeng Nabi. Kita khawatir saja kalau kemudian saat proses terakhir saja kita tidak manut Rasulullah, nanti kan ya agak berbahaya. Jadi kalau bisa ya 3 lapis untuk laki-laki sudah itu saja. Karena untuk baju dan lain sebagainya itu untuk perempuan. Dan itu harus kita rubah. Kalau seperti itu monggo disesuaikan dengan sunnah yang hanya cukup 3, tidak usah macam-macam. Pakai celana. Gimana celana? Oke. Berarti ini kan intinya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Itu saja. Saya cenderung ini. Tetap sah dan kewajiban kita mengkafani sudah selesai, tapi tidak dapat pahala sunnah. Cuman saya khawatir karena itu sudah termasuk memperbarui daripada patokan yang diajarkan oleh Nabi, khawatir bagian dari tingkah sunnah atau bid'ah. Untuk perempuan kalau ada baju itu kan saya rasa kurang. Oh gitu. Bisa dilapis 3. Kalau berarti 3 nanti kalau hitungannya 6. Enggak yang bawah sendiri, tapi takutnya 2. Iya. Itu biasanya kalau orang gemuk itu enggak bisa berlaku. 3 terus tetap pakai baju kurung. 3 Pak. Ya tetap baju kurung, Iya. Tapi lapis yang di bawah itu 3. Oh ada. Boleh nggak Pak? Boleh betul nama. Tapi saya pikir untuk tambahan karena dikhawatirkan tidak cukup nanti maka diperbolehkan. Ada apa? Bukan apa-apa. Gitu. Pokoknya jangan
Kalau disisir boleh tapi tidak dapat pahala sunnah karena sunnahnya itu digelung ditaruh di sebelah kanan. Kalau tidak digelung berarti disisir taruh di sebelah kanan. Digelung ditaruh di tidak bisa biar tidak mengganjal kepalanya ditaruh di sebelah kanan. Monggo ada pertanyaan lain? Monggo. Untuk kapas itu lebih baik dimasukkan atau hanya ditempelkan? Sebetulnya lebih baik dimasukkan. Kalau untuk kedua hidung lebih baik dimasukkan. Untuk duburnya? Untuk duburnya tidak, tempel saja. Ya pokoknya kira-kira bisa menghalangi kotoran keluar saja. Tidak harus dimasukkan ke dalam. Pokoknya bisa menghalangi ketika keluar kotoran nanti terhalang kapas. Setelah itu kemudian proses apa? Mensolati, sudah maklum mensolati, kemudian mengukurkan. Saya lebih suka jika ada diskusi setelah ini menurut keterangan. Yang penting sholat itu ya standar. Ada persaksian boleh nggak? Boleh. Sunnah. Karena kanjeng Nabi dawuh kalau bisa ada satu orang meninggal kemudian ada 4 orang yang menyaksikan kebaikannya si mayit, maka persaksian 4 orang tadi bisa mensyafaati jenazah. Artinya bisa menolong barangkali dengan persaksian baik orang-orang yang hidup itu bisa meringankan siksanya atau bisa meninggikan derajatnya. Yang baik mana saat mengiring jenazah di depan jenazah atau di belakang? Ini ulama ikhtilaf. Ada yang bilang yang baik itu di depannya jenazah. Karena kita mengantarkan mayit. Orang mengantarkan itu yang diantarkan di belakang. Maka yang utama pengantar mayit itu di depan, kemudian keranjanya di belakang. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik di belakang. Dua-duanya hadisnya sama-sama kuat. Intinya lebih baik mana kodua. Tapi ingat catatannya, dengan dapat pahala 2 qiraat kalau ikut mensolati dan ikut mengantarkan ke pemakaman. Kalau hanya ikut mensolati saja hanya dapat 1 qiraat. Yang 1 qiraatnya itu besarnya sebelum Uhud. Kalau ikut mensolati dan ikut mengantarkan ke pemakaman dapat pahala 2 qiraat. Makanya kalau sampai takziah atau tidak ikut mensolati, tidak ikut mengantarkan ke pemakaman, ya tidak dapat apa-apa, ya dapat pahala takziah saja, tidak dapat pahala 2 qiraat. Kalau qiraatun au qiraatani, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak ketika masuk liang lahat? Memasukkan ke liang lahat itu yang pertama dari min qibali rijlaihil mayyit. Dari arah sini. Mayit ditaruh di sini, kemudian dimasukkan ke kepala. Ini yang baik, ini yang benar. Kalau di sini dari mana? Pokoknya ini jeruk. Tapi sunnahnya karena ada teks hadisnya min qibali rijlaihil mayyit, dimasukkan dari kakinya mayit, berarti arahnya di sini, dimasukkan kepalanya saja. Kerandanya ditarik ke sana. Kalau dari sana justru agak susah. Ukurannya padat, Pak. Gimana? Ukurannya padat, jadi tinggal mendadak. Kalau di sini ya. Oke, monggo itu teknis saja. Cuma saya bicara sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan panduan Rasulullah adalah dari sini idealnya. Yang penting lah. Yang wajib jenazah ini harus dihadapkan ke kiblat. Karena dalam tata fikih nek boleh wae wajib dikeduk maneh. Dan pipinya kita kasih 3 gumpalan kanan. Yang pertama dibacakan minha khalaqnakum gitu. Dan tangannya sendiri kan ya. Dikasih doa minha khalaqnakum disebut. Ambil lagi wa minha nu'idukum. Terus wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lebih sempurna lagi di kitab Ahmad Al-Talibin dibacakan inna anzalna 1 kali. Kemudian video Wakila itu bisa meringankan pertanyaan malaikat munkar nakir. Wallahu a'lam. Itu ya. Boleh ditamkin atau para asatidz. Oke, boleh pakai hayal salat atau pakai hayal falah atau apa? Apa pakai hayal apa?
Qad qamatil qiyamah apa qad qamatis shalah? Kan setelah azan ada qomat biasanya. Nah, itu pakai qad qamatis shalah apa qad qamatil qiyamah? Qad qamatis shalah. Oke, bagus. Berarti min hifzi al-fadil nubuwah menjaga lafaz-lafaz kenabian. Karena di beberapa daerah di kecamatan di daerah Kediri itu pakai qad qamatil qiyamah. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Berarti corok kiai Kediri. Kode-kode dari alasannya kenapa? Ini orang habis sholat. Ini kiamat kecil. Orang meninggal itu kiamat kecil, makanya qad qamatil qiyamah. Alhamdulillah jam 10. Kalau kita ada pertanyaan? Cekap? Alhamdulillah. Kira-kira pahamnya 90% atau 100%? Insya Allah 100%. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas terkait dengan teknis dan ada istiadat, nanti bisa konsultasi dengan para asatidz. Ini calon-calon kiai sedulur. Insya Allah. Ini sebagian besar di ada pada pesantren dan lembaga pendidikan. Ini calon-calon kiai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku minkum pangapunten awal hingga akhir, barangkali ada salah dalam kata, salah dalam ucapan dan tingkah laku, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.